Bapa di surga, malam ini kembali kami hadir belajar firman-Mu. Berkati program ini agar semakin hari semakin banyak orang yang mau belajar dan bertobat lagi. Agar dari hari ke hari semakin dewasa, semakin mengerti kebenaran, semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik. Jadi ini adalah sesi ketujuh dari Kitab Keluaran. Paskah di zaman Musa. Seperti biasa ya Bapak Ibu, kalau kita membahas satu topik di Perjanjian Lama, kita akan tuntaskan sampai ujung Perjanjian Baru. Supaya tidak ada yang pending di pengertian kita, supaya tuntas. Karena kita tidak boleh membaca hanya Perjanjian Lama. Harus seluruh Alkitab. Oke, kita lanjutkan. Pertemuan kita yang lalu, kita sudah sampai pada 10 tulah di Mesir. Yang pertama, air sungai Nil menjadi darah, semua air di Mesir menjadi darah. Kemudian katak di seluruh Mesir, tulah kedua. Tulah ketiga, nyamuk di seluruh Mesir. Tulah keempat, lalat di seluruh Mesir. Tulah kelima, penyakit sampar yang menyerang sapi, kerbau, ternak. Ya. Kemudian ada barah di seluruh Mesir. Barah itu borok ya di seluruh Mesir. Kemudian ada hujan es, hujan api. Kemudian belalang memenuhi Mesir sehingga seluruh tanaman yang tadinya mati oleh hujan es, masih ada sisanya, dimakan sekalian oleh belalang, habis. Kemudian kegelapan 3 hari memenuhi Mesir. Dan terakhir, tulah terakhir, semua anak sulung di Mesir mati. Kecuali daerah Goshen, di mana Israel tinggal. Mengapa? Karena Tuhan memerintahkan melalui Musa agar bangsa Israel menyembelih anak domba atau kambing yang berumur 1 tahun, yang tidak bercacat celah, dagingnya dipanggang, sedangkan darahnya sebagian dioleskan ke pintu, tiang pintu kiri kanan dan atasnya. Nah, sehingga kalau maut itu datang, Tuhan akan melalukan maut itu dari rumah orang Israel. Itu yang terakhir ya. Kita lanjutkan lebih dulu. Ya. Topik kita malam ini adalah Paskah. Paskah itu dalam bahasa Inggrisnya Passover. Passover itu artinya melewati. Kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita, Keluaran pasal 12, dari ayatnya yang pertama sampai ayat 28. Pada tulah terakhir, yaitu yang ke-10, klimaksnya adalah Tuhan menghukum Mesir dengan kematian seluruh anak sulung di Mesir. Bahkan termasuk anak sulung hewan-hewan di Mesir. Kita sudah bahas hal ini di sesi kita yang lalu. Hanya hewan-hewan orang Israel yang tidak kena tulah ini. Juga anak sulung Israel tidak. Nah, karena pintu itu diolesi darah, maka kematian itu melewati, Passover. Dalam bahasa Ibrani, Pasak. Anak-anak sulung Israel yang mengoleskan darah anak domba pada pintu rumahnya. Itu adalah Keluaran 12 ayat 12 sampai 13. Tulah terakhir inilah yang akhirnya membuat Israel diperbolehkan keluar dari Mesir oleh Firaun. Bahkan oleh seluruh orang Mesir. Cepetan keluar, nanti kita mati semua, gitu kira-kira. Dan Israel harus merayakan hari ini turun-temurun untuk selamanya. Perayaan ini disebut perayaan Paskah. Passover, melewati.
Dan perayaan ini harus dilakukan turun-temurun selamanya. Ini adalah pendahuluan ya. Kita lanjutkan dulu. Jadi masih di Keluaran pasal 12. Di dalam Keluaran ini kita bisa membaca bahwa Paskah itu diperingati pada tanggal 14 bulan pertama. Bulan Abib namanya. Yang di kemudian hari kita kenal dengan bulan Nisan. Keluaran 12 ayat 6 dan ayat 18, serta Keluaran 13 ayatnya yang keempat. Di hari itu, seluruh jemaah Israel berkumpul dan harus menyembelih anak domba pada waktu senja sore. Keluaran 12 ayat 6. Ya. Jadi untuk menyambut itu, seluruh Israel berkumpul dan harus menyembelih anak domba. Dan dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atasnya. Itu Keluaran 12 ayat 7. Ini ilustrasinya di sebelah kanan ya. Jadi darah dicet ke atas pintu dan di kiri kanan tiang pintunya. Dagingnya harus dipanggang dan dimakan. Tidak boleh direbus atau dimakan mentah, nggak boleh. Malam itu juga nggak boleh disisakan sampai besok. Ini aturannya. Dimakan dengan roti yang tidak beragi, plus sayur yang pahit maksud saya. Itu Keluaran 12 ayat 8. Jadi daging domba atau kambing itu tidak boleh dimakan mentah atau direbus. Semuanya harus dipanggang dengan api, lengkap dengan kepala, betis, dan isi perutnya semua harus dibakar. Itu ayat 9 sampai 10. Dan beginilah kamu memakannya. Ada cara makannya juga. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Itu ayat 11, Bapak Ibu. Jadi Paskah mula-mula itu adalah memperingati darah yang dioleskan di kiri kanan pintu, di atasnya pintu, agar kalau maut itu lewat, kalau Tuhan lewat ingin menghukum anak sulung, melewatkan hal itu dari rumah Israel. Dan tidak boleh keluar rumah sampai besok pagi. Begitu ceritanya. Malam itu juga Tuhan mengeksekusi seluruh anak sulung manusia dan hewan di Mesir. Sekaligus menghukum semua Allah di Mesir. Jadi dewa-dewa Mesir itu tidak berdaya. Keluaran 12 ayat 12. Hanya rumah orang Israel yang di tiang pintu dan di ambangnya terdapat darah anak domba yang akan dilalui oleh kematian. Rupanya keselamatan itu sarananya adalah darah anak domba. Ya. Ini akan menjadi peringatan selamanya turun-temurun. Keluaran 12 ayat 14, ayat 24 sampai 25, Keluaran 13 ayat 10, ya. Di Perjanjian Baru pun disinggung tentang Paskah ini nanti, ya. Dan Israel harus merayakan hari raya roti tidak beragi ini selama 7 hari. Jadi rupanya ketika Paskah, yang pertama adalah menyembelih anak domba untuk dibakar dan dimakan sampai habis. Darahnya dioles di kiri kanan pintu dan di atasnya. Selain itu makan roti yang tidak beragi. Makanya hari raya ini disebut juga hari raya roti tidak beragi. Dan sayur pahit. Kemungkinan itu adalah
Sayur pahit itu kemungkinan adalah lambang dari penderitaan Israel di Mesir. Untuk mengingat hal itu. Ya. Oke. Ya. Di ayat 26 dijelaskan sekali lagi, dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan. Yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Seandainya ada rumah yang tidak mengoleskan darah, pasti mati juga. Ini akan menjadi lambang keselamatan nantinya. Oke. Yang boleh merayakan Paskah itu ditulis dalam ayat 43 sampai 51. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Nah, yang boleh merayakannya siapa? Yang pertama jelas tuan rumahnya ya. Yang berikutnya seorang budak belian yang sudah disunat. Budak tapi yang sudah disunat. Kalau belum disunat nggak boleh. Pendatang atau upahan tidak boleh makan. Segenap jemaah Israel harus merayakannya. Apabila orang asing menetap dan disunat, barulah boleh ikut serta. Dan dianggap sebagai Israel asli, diperlakukan sama. Jadi yang boleh merayakannya adalah yang masuk ke dalam perjanjian. Dalam konteks ini adalah perjanjian sunat dengan Tuhan. Dan akan dianggap sebagai asli keturunan Abraham karena masuk ke dalam ikatan perjanjian. Ya, begitu. Nah, akhirnya gara-gara tulah ke-10 ini, akhirnya Fir'aun menyerah juga. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki. 600.000 tidak termasuk anak-anak dan belum dihitung perempuannya ya, wanitanya belum dihitung. Jadi total bisa jutaan itu. Ya. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Dari Ramses ke Sukot ya Bapak Ibu ya. Ini saya gambar sebentar ya. Jadi Ramses itu ini, ke Sukot itu di sini. Sebentar, kok tidak bisa. Jadi Ramses ke Sukot. Warnanya harus saya ganti merah. Oke. Jadi Ramses ke Sukot. Nanti kita akan, di masa depan kita akan lihat di sesi-sesi yang mendatang, kita akan lihat perjalanan ini akan terus menuju Sinai. Ya, ini pembahasan kita di sesi-sesi yang akan datang. Kita lanjutkan dulu. Jadi Israel berangkat dari Mesir dengan terburu-buru. Sebab malam itu juga harus berangkat. Orang Mesir cepat pergi, nanti kami mati semuanya, gitu. Ya. Di ayat 39 dijelaskan, adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Inilah asal mula dari perayaan roti tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat. Dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Orang Mesir nggak ngasih bekal. Jadi roti yang belum diragi tadi, ya udah dibawa saja untuk sebagai bekal.
Lamanya orang Israel diam di Mesir 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Maksudnya pasukan Tuhan itu orang Israel. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan, untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun, untuk kemuliaan Tuhan. Kita lanjutkan dulu. Ya. Kalau kita sebentar. Kalau kita lihat terminologinya, istilah dari Paskah, itu kan diterjemahkan Passover. Dalam bahasa Ibrani ada istilah Pisca. Pisca, Bapak Ibu. Ini. Pisca ya. Atau Pesak. Dalam bahasa Perjanjian Baru, Yunani disebut Paskah. Nah, dari kata inilah maka bahasa Indonesia menerjemahkan menjadi Paskah. Ya. Paskah di Perjanjian Baru. Paskah ini menjadi hari perayaan tahunan untuk memperingati keluarnya atau bebasnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Khususnya ketika tulah kematian anak sulung melewati pintu rumah mereka yang diolesi darah anak domba, sehingga mereka selamat dari kematian anak sulung. Sedangkan anak sulung Mesir mati semua karena tulah ke-10 itu. Nah, inilah Paskah. Selama seminggu, mereka hanya makan roti yang tidak beragi. Sehingga hari-hari itu disebut juga Hari Raya Roti Tidak Beragi. Dan Hari Raya Roti Tidak Beragi ini sama dengan Hari Raya Paskah, disebut Paskah juga. Itu ada di Lukas 22 ayat 1. Ya. Hal ini memperingati roti yang dimakan bangsa Israel karena tergesa-gesa meninggalkan Mesir. Mereka tidak sempat memberi ragi pada adonannya. Keluaran 12 ayat 34 dan 39 ya. Oke, ini ringkasan daripada Paskah Perjanjian Lama. Jadi karena hal itu, maka bangsa Israel keluar dari Mesir berbondong-bondong. Ini ilustrasinya ya, Bapak Ibu, gambarnya ya. Bisa dibayangkan 600.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak, belum bangsa lain yang ikut juga. Wah, ini luar biasa ini. Belum ternak-ternaknya. Pasti berjalannya nggak bisa cepat, lama. Nanti kita akan lihat di sesi-sesi mendatang. Nah, bicara soal Paskah di Perjanjian Baru. Seorang ahli sejarah Yahudi yang terkenal, Yosefus namanya, menulis bahwa Hari Raya Paskah di Yerusalem itu menarik orang banyak datang ke Yerusalem. Jadi kalau lagi Hari Raya Paskah di Yerusalem, banyak orang datang dari segala area daerah. Ya, itu ditulis di bukunya Jewish War. Dan kerumunan banyak orang ini membuat otoritas Roma gentar juga. Saking banyaknya orang, gentar juga otoritasnya. Di Markus 15, ayat 6 sampai 15, di situ dikisahkan bahwa akhirnya Pilatus pun memenuhi permintaan orang banyak. Ngeri juga ada banyak orang yang berkumpul. Jadi kalau Bapak Ibu baca, Pilatus menawarkan siapa yang mau dibebaskan. Sebab ada kebiasaan di hari raya Paskah, otoritas yang berwenang
membebaskan salah satu tahanan. Hari itu Pontius Pilatus menawarkan Barnabas atau Yesus yang dilepaskan. Tapi orang banyak tetap mengincar Yesus, sehingga Barnabas yang dilepaskan. Pilatus hanya bisa menuruti keinginan banyak orang. Nggak berani juga dia menentang arus. Padahal tidak ditemui kesalahannya Yesus. Ya. Nah, Injil sinoptik, kalau ada istilah Injil sinoptik, itu artinya Matius, Markus, dan Lukas saja. Itu namanya Injil sinoptik. Mengapa disebut sinoptik? Karena ketiga Injil ini memuat kisah yang sama. Mirip-mirip semuanya. Ya. Mencatat bahwa Yesus ke Yerusalem bertepatan dengan minggu menyambut Paskah dan kematiannya, minggu-minggu kematiannya. Itu ada di Matius 26 ayat 2, ayat 17 sampai ayat 29, Markus 14 ayat 1 sampai 2, ayat 12 sampai 25, Lukas 22 ayat 1 sampai 2, 7 sampai 23. Itu kisah yang sama itu. Makanya disebut Injil sinoptik. Sedangkan Injil Yohanes menyebut adanya 3 Paskah yang berbeda. Menulis ada 3 kasus Paskah yang berbeda. 2 peristiwa itu ketika Yesus ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Itu di Yohanes 2 ayat 13 dan 23, nanti dibaca. 12 ayat 1 dan ayat 12, pasal 13 ayat 1. Ya. Satu peristiwa dalam rangka menjelaskan bahwa dirinya adalah roti hidup. Yohanes menulis bahwa Yesus menjelaskan bahwa dirinya adalah roti hidup. Coba kita baca ya. Yohanes 6 ayat 4. Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4. Dari ayat 3 deh. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ayat 4-nya, dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ya, itu maksudnya. Dan lain-lain, nanti bisa dibaca ayat itu. Ya. Nah, satu peristiwa yang menjelaskan bahwa dirinya adalah roti hidup, itu Yohanes 6 ayat 22 sampai 71. Harus dibaca lengkap nantinya. Karena waktu mungkin tidak memungkinkan, saya nggak akan baca lengkap. Tetapi intinya begini. Tuhan berkata, nenek moyangmu sudah makan roti mana yang dari surga. Di padang pasir, di padang gurun. Tetapi akulah roti hidup. Kalau makan mana, nggak bisa hidup kekal. Tapi akulah roti hidup, kata Tuhan Yesus. Sehingga kalau kamu makan roti hidup ini, kamu hidup kekal. Nah, ini mulai diarahkan bahwa Paskah Perjanjian Lama akan berubah. Perayaan roti tidak beragi yang dirayakan tiap tahun dikontraskan oleh Yesus, yaitu roti hidup yang membawa pada hidup kekal. Coba kita baca ya, Yohanes 6 ayat 35. Ayatnya yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kalau kita baca lengkap, nanti kita akan tahu bahwa hidup kekal yang ditawarkan Tuhan. Oke, kita lanjutkan dulu. Injil sinoptik juga menulis bahwa perjamuan terakhir atau the Last Supper adalah sebuah perjamuan Paskah. Dan itu bertepatan dengan hari raya roti tidak beragi, di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Seluruh Injil, baik Injil sinoptik maupun Injil Yohanes, jadi 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes,
mencatat kisah perjamuan terakhir ini sebelum Yesus ditangkap. Ya. Coba kita baca Matius 26 ya. Matius pasalnya yang ke-26 ayat 17 sampai 25. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jadi sebenarnya perjamuan terakhir itu perjamuan Paskah. Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Jadi Tuhan Yesus merayakan Paskah bersama murid-muridnya. Ya, ada orang yang mendebat tentang hal ini. Bukan Paskah kali itu. Ini jelas Paskah. Ya. Setelah hari malam Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Jadi ini sebenarnya adalah perjamuan Paskah. Cuma tidak diceritakan detailnya makan apa saja. Kalau Paskah kan harus ada makan daging domba atau kambing. Harus roti tidak beragi, dan sebagainya. Nah, sedangkan di kisah Injil diceritakan bahwa makan roti, memecah-mecahkan roti dan anggur. Ya. Injil Yohanes juga mencatat bahwa penyalipan Yesus bertepatan dengan hari penyembelihan anak domba Paskah. Ya. Coba dibaca Yohanes 19 ayat 14. Yohanes 19 ayatnya yang ke-14. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Jadi hari itu adalah hari persiapan Paskah. Ayat 36-nya, kita lompat ke 36. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ya, ini mungkin masih belum jelas. Bentar lagi kita akan jelaskan ya. Ya, jadi perjamuan malam terakhir Yesus dan para rasul adalah makan malam yang diadakan untuk peringatan Paskah Yahudi. Itu Lukas pasal 22 ayat 7 sampai 8 dan pasal 22 ayat 13. Atau pada malam tanggal 14 Nisan, bulan Nisan. Itu ya. Oke. Jadi perhitungan Paskah orang Kristen didasarkan atas peristiwa ini. Namun biasanya tanggalnya berbeda dengan Paskah Yahudi. Karena kalender dan sistem perhitungannya juga berbeda. Ya. Oke. Kita lanjutkan dulu ya. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan antara Paskahnya Perjanjian Lama dengan Paskahnya Perjanjian Baru. Kalau Paskah Perjanjian Lama, tujuannya adalah membebaskan atau menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Jadi keselamatannya secara fisik. Dan sarana yang dipakai adalah darah anak domba jantan yang tidak bercacat celah. Sedangkan Paskah Perjanjian Baru berbeda. Sebenarnya Perjanjian Lama itu, apa yang ada di Perjanjian Lama itu merupakan bayangan apa yang akan terjadi kemudian.
Ibrani 10 ayat 1 demikian. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi kalau darah domba dipotong, itu sebenarnya nggak bisa menyelamatkan. Itu hanya lambang. Nanti akan ada anak domba Allah yang menyelamatkan. Makanya di kitab Perjanjian Lama, Taurat, hanya bayangan yang akan terjadi. Itulah sebabnya kita tidak boleh hanya belajar Perjanjian Lama. Untuk apa belajar bayangannya saja? Kita harus belajar lengkap. Oh, dahulu bayangannya seperti itu. Oh, penggenapannya seperti ini nyatanya di Perjanjian Baru. Begitu harusnya. Ada amin ya semua ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, Injil Yohanes secara eksplisit menyajikan fakta. Nah, ini perlu perhatian Bapak Ibu sekalian. Bahwa kakinya tidak dipatahkan. Coba kita baca ya, ini penting sekali. Yohanes 19 ayat 31 sampai 36. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Bapak Ibu tahu penyalipan yang terjadi dengan penyalipan zaman dulu, hukuman salib, dipaku di tangan, dipaku di kaki, jadi bertumpu pada kaki masih bisa berdiri. Tapi untuk memastikan terhukum di kayu salib ini mati, pasti mati, tulang kakinya dipatahkan, Bapak Ibu. Jadi di bawah dengkulnya itu, lututnya itu, antara lutut dan telapak kaki itu kan apa namanya ya? Tulang betis ya, tulang kering. Itu dipatahkan, dipukul hingga patah. Kalau itu patah, maka tidak ada yang bisa menyangga, maka jatuh si orang yang disalib akan jatuh sehingga tidak bisa bernapas. Pasti mati. Itulah sebabnya di ayat ini banyak orang Yahudi minta Paulus supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan supaya mati beneran. Tapi apa yang terjadi? Ayat 32. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama, penjahat yang pertama, dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Penjahat yang kedua dipatahkan juga. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Ini dia. Apa artinya? Inilah penggenapan dari nubuatan Paskah Perjanjian Lama. Kalau kita baca Keluaran 12 ayat 46, coba kita baca. Keluaran 12 ayatnya yang ke-46. Tuhan memberikan peraturan demikian. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Jadi ini bukan kebetulan, Bapak Ibu. Paskah di Perjanjian Lama, anak domba itu nggak boleh dipatahkan tulangnya. Rupanya anak domba Allah. Tulangnya tidak dipatahkan, tulang kakinya. Dan ini merupakan bukti bahwa Alkitab itu diinspirasikan oleh Roh Kudus yang turun dari surga. Alkitab itu asli. Sebab tidak ada seorang pun manusia yang bisa mengetahui masa depan. Nah, ini Alkitab luar biasa. Taurat ditulis sekitar 1400 sebelum Masehi. Sedangkan zaman Yesus adalah abad pertama Masehi. Jadi
Paskah Perjanjian Lama, aturan Paskah Perjanjian Lama yang diturunkan Tuhan dalam Keluaran 12 ayat 46 itu, 1.500 tahun kemudian terjadi pada Sang Mesias. Ini bukti bahwa sebenarnya Tuhan memberikan verifikasi kepada kita semua bahwa Sang Mesias benar-benar adalah Yesus. Jadi Yesus adalah domba Paskah Perjanjian Baru. Bukan binatang domba lagi, tapi anak domba Allah. Domba Paskah Perjanjian Baru. Itulah Yesus Kristus. Rasul Paulus menggunakan roti tak beragi ini dalam peristiwa Paskah sebagai metafora. Metafora itu kiasan bahwa kehidupan moral orang percaya itu harus tidak beragi. Apa maksudnya? Harus murni, kemurnian dan kebenaran. Dan Yesus adalah anak domba Paskah. Itu di 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. Yesus adalah anak domba Paskah. Demikian juga dinyatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 19, Wahyu 5 ayat 6, ayat 9, ayat 12. Yesus adalah anak domba Paskah. Yohanes menyebut Yesus sebagai anak domba Allah. Coba kita baca, Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Bapak Ibu bisa bayangkan nggak, Yohanes ini seorang Yahudi asli. Ia tentu tahu kisah Paskah. Ia tentu tahu ritual Paskah, bahwa anak domba harus disembelih. Tapi ketika ia melihat Yesus, ia mengerti, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Rupanya Yohanes mengerti bahwa keselamatan itu bukan hanya keluar dari Mesir, tapi dihapusnya dosa dunia oleh curahan darah anak domba Allah, menggantikan anak domba Paskah Perjanjian Lama. Begitu ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan dulu. Keselamatan yang sebenarnya itu bukan model Perjanjian Lama, yaitu bangsa Israel selamat dari perbudakan di Mesir, bukan. Tapi keselamatan yang sebenarnya akan diberikan Tuhan adalah keselamatan ketika Sang Anak Domba Allah menebus dosa manusia dengan cara menggantikan manusia mati di kayu salib. Inilah perwujudan atau penggenapan dari lambang domba yang disembelih di Perjanjian Lama. Penggenapan dari Kejadian 3 ayat 15. Bapak Ibu kalau masih ingat di sesi-sesi yang lalu waktu kitab Kejadian, di awal-awal sesi kita sudah bahas proto-evangelium. Injil yang pertama diberitakan, berita baik, bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si iblis, si ular. Nah, inilah penggenapannya. Proto-evangelium atau proto-evangelium. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi manusia tidak hanya diselamatkan dari perbudakan secara fisik, kerja paksa, tidak. Tetapi bebas dari perbudakan dosa. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Manusia disetting atau ditujukan untuk menjadi anak-anak Allah. Yang mengerti pikiran dan perasaan Bapa di surga seperti Kristus yang taat sampai mati. Jadi manusia tidak hanya ditebus sudah, lalu dibawa ke surga. Tidak. Sebelum itu manusia dijadikan anak-anak Allah. Diproses lewat proses yang panjang. Harus jadi anak Allah. Tapi ini ironi Bapak Ibu. Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya.
Ironi ya. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Inilah sebenarnya tujuan Paskah itu. Supaya manusia selamat, hidup kekal. Bukan cuma keluar dari Mesir saja. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29 tadi ya. Dan peristiwa ini bertepatan dengan hari di mana Israel harus menyembelih anak domba Paskah. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Hakikat dari keselamatan itu sendiri, inilah anak domba Allah yang mati buat kita semua di kayu salib. Menjadi penggenapan akan nubuatan Paskah Perjanjian Lama. Menjadi Paskah yang sesungguhnya, yaitu Paskah Perjanjian Baru. Itulah sebabnya Yesus tidak tergantung di kayu salib terus mati selamanya. Tidak. Justru kemenangan itu, mengalahkan maut itu, ditandai dengan kebangkitan tubuh secara fisik. Ingat Bapak Ibu sekali lagi ya, yang namanya kebangkitan itu fisik secara tubuh. Banyak orang kalau mengerti kebangkitan itu rohnya yang bangkit Pak, nggak tahu itu ajaran dari mana. Perhatikan kebangkitan. Tuhan Yesus memberi contoh bangkit itu dengan tubuh fisik yang bisa dipegang, yang bisa makan, yang bisa minum. Ya. Dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti bahwa Dia adalah juru selamat yang hidup. Penebus yang hidup. Dia menang atas maut. Artinya Tuhan Yesus telah berhasil menebus dosa umat manusia. Dan segala kuasa ada dalam tangannya. Inilah kemenangan yang sebenarnya. Inilah Paskah yang sebenarnya. Terbebasnya manusia dari ancaman maut, yaitu dosa. Oke, kita lanjutkan dulu. Sekarang giliran kita yang menerimanya, mau menjadi anak-anak Bapa di surga, maka harus meresponi anugerah yang dikerjakan Tuhan di kayu salib. Maka harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Respon kita harus nyata dan dengan segenap hidup. Sehingga Bapa di surga akan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Inilah inti daripada Paskah Kristen. Mengubah manusia yang dulunya duniawi, diselamatkan oleh Tuhan, dan diproses agar menjadi manusia-manusia ilahi, manusia surgawi, man of God. Kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya justru Paskah itu, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah puncak dari seluruh hidup Tuhan Yesus. Kita mempunyai Injil sekarang karena peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Seandainya Tuhan Yesus tidak dibangkitkan dari kematiannya, maka tidak akan ada yang mau menulis Injil. Untuk apa? Dan tidak akan ada juga orang Kristen seperti yang ditulis Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi seandainya, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Jadi kuncinya itu Yesus bangkit. Maut dikalahkan. Sehingga kita pun nanti akan bangkit seperti Yesus bangkit. Dan bersama-sama dengan Dia selamanya. Ya. Ya. Nah, ini penting. Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya tipologi atau paralel
antara apa yang ada di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ingat, Perjanjian Lama tadi merupakan bayangan yang akan terjadi di Perjanjian Baru. Tipologi Paskah. Di Perjanjian Lama, anak domba jantan yang menjadi korbannya, yang tidak bercacat celah. Di Perjanjian Baru, bukan itu. Tapi anak domba Allah, yaitu Kristus sendiri. Kalau di Perjanjian Lama, hal itu dilakukan setiap tahun. Tapi kalau dalam Perjanjian Baru, sekali untuk selamanya. Anak domba Allah mencucurkan darah sekali untuk selamanya. Lunas. Lunas dibayar. Tetelestai. Selesai. Sudah selesai. Sudah lunas. Nislam dalam bahasa Ibrani. Akar kata shalom sama. Artinya, manusia sudah diperdamaikan dengan Bapa di surga. Shalom. Ya, sekali saja. Jadi nggak perlu tiap tahun mengorbankan domba jantan, darahnya dikeluarkan dan sebagainya. Tidak perlu lagi. Kalau Perjanjian Lama keluar dari perbudakan di Mesir, perbudakan fisik kerja paksa. Tapi dalam Perjanjian Baru keluar dari perbudakan dosa. Itulah sebabnya kalau seseorang menerimanya menjadi Kristen, tapi masih berbuat dosa, itu namanya belum menerimanya. Harus berhenti terhadap dosa. Kalau orang tidak bertobat, tidak selamat meskipun Yesus mati di kayu salib. Hanya orang yang bertobat, yang berhenti dari dosa, yang tidak diperbudak oleh dosa lagi, itulah yang menerima anugerah dari Tuhan di kayu salib, yang akan selamat. Di Perjanjian Lama, selamat dari kematian anak sulung oleh darah domba. Di Perjanjian Baru, selamat dari maut karena dosa oleh darah anak domba Allah. Di Perjanjian Lama, tulangnya tidak boleh dipatahkan. Di Perjanjian Baru juga sama. Jadi ada paralel atau tipologi namanya. Ini luar biasa loh. Jadi sebenarnya kalau semua orang belajar dengan benar ya, orang akan pilih Alkitab. Sebab hanya Alkitab yang bisa membuktikan masa depan. Tidak ada satu buku pun yang menulis tentang nubuatan masa depan. Ya, ini satu bukti bahwa semuanya ini karena Tuhan. Nah, kita kembali ke Kitab Keluaran. Di Kitab Keluaran kita sudah belajar bahwa Israel mulai keluar dari Ramses ke Sukot. Nanti akan terus. Nanti di sesi-sesi ke depan akan terus menuju Sinai dan seterusnya. Sampai ke Kanaan. Begitu ya, Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu sudah familiar dengan peta ini, di mana di sini ada Egypt, Mesir. Di daerah sini adalah Goshen, di mana bangsa Israel tinggal. Ini Midian, asal mulanya waktu Musa tinggal bersama Imam Yetro atau Imam Rehuel, sama itu. Ya, di sini ada Kanaan, tujuan daripada bangsa Israel, janji Abraham di sini, ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, di Rabu depan kita akan lanjutkan dengan tanda di dahi dan di tangan. Rupanya dalam Kitab Keluaran itu sudah disebut, Bapak Ibu. Ya, tanda di dahi dan di tangan. Banyak orang ketika mendengar tanda di dahi dan di tangan, khususnya hari-hari ini, jangan tanda di dahi dan di tangan itu barcode, Pak. Chip. Vaksin. Ada saja yang mengajarkan begitu, Bapak Ibu. Jangan mau disuntik vaksin. Nanti itu dimasukkan chip. Nanti jadi tanda binatang itu, tanda antikris di dahi dan di tangan. Waduh, ini ngawur sekali loh. Tapi banyak orang percaya. Makanya ya Bapak Ibu, belajar Alkitab itu yang benar. Makanya carilah guru yang benar. Jangan asal-asalan.
nanti kau seperti gurumu sesat. Perlu diingat, perjanjian baru itu sama, orang-orangnya juga orang Yahudi. Semuanya orang Yahudi, nggak berubah. Ya, sehingga meskipun ditulis dalam bahasa Yunani, tapi kebiasaan, tradisinya, ajarannya semua kelanjutan dari perjanjian lama. Paskah ya perjanjian lama diteruskan lalu dilanjutkan oleh Tuhan Yesus, kan begitu. Tanda di dahi dan tanda di tangan juga demikian. Dari sejak kitab Keluaran nanti sama terus. Terus sampai kitab Wahyu. Artinya sama, konsisten. Jangan dirubah menjadi chip segala. Udah nggak ngerti chip, ngomong chip lagi. Aduh. Di dunia ini banyak orang yang cuma cari sensasi, Bapak. Supaya YouTube-nya rame. Ngarang-ngarang. Nggak belajar Alkitab. Nanti, Rabu depan kita bahas ya. Tentang tanda di dahi dan tanda di tangan. Nah, sebagai penutup, Paskah Perjanjian Lama itu diperingati setiap tahun oleh bangsa Israel. Memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir setelah tulah ke-10 di Mesir. Dan mereka mengingat ketika kematian melewati anak sulung di pintu rumahnya karena ada darah anak domba. Sedangkan anak sulung orang Mesir semuanya mati. Itulah Paskah Perjanjian Lama. Tapi dalam Perjanjian Baru digenapi semua itu. Bukan itu hanya bayangan. Nah, Paskah yang sebenarnya adalah ketika anak domba Allah mati di kayu salib, lalu bangkit. Dengan darahnya, darah anak domba Allah, kita diselamatkan. Bukan diselamatkan dari perbudakan secara fisik, tapi diselamatkan dari perbudakan oleh dosa. Itu pun tidak otomatis. Barang siapa menerimanya, kita orang berhutang kepada Tuhan. Supaya tidak hidup menurut daging lagi. Supaya tidak berada dalam perbudakan dosa lagi. Sudah ditebus kita semua. Itulah inti daripada Paskah Perjanjian Baru. Paskah Kristen. Sebelum kita tutup, mari kita tundukkan kepala. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah melalui pembelajaran setiap firman kami diubahkan. Kami tahu keselamatan kami sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Tetapi kami juga tahu bahwa kami memiliki kewajiban, memiliki hutang supaya tidak hidup menurut daging. Supaya membebaskan diri dari perbudakan dosa. Jangan hidup menurut dosa lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mohon berkati channel ini agar banyak orang yang mendengar diberkati, baik secara fisik maupun rohani. Secara khusus hamba juga ingin berdoa untuk semua orang yang mendukung channel ini dengan cara mendistribusikan atau memforward seluruh link-link yang benar dengan mendukung dengan doa, mendukung dengan dana, atau apapun Tuhan. Biarlah kerajaan Tuhan dimuliakan di bumi. Biarlah apa yang kami lakukan menyukakan hati Bapa di surga. Biarlah apa yang kami lakukan juga memberkati banyak orang, membuka pikiran dan wawasannya, agar tidak mudah tertipu oleh ajaran-ajaran karangan manusia. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu.